Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 4 dengan Ibu Siti Ameliawati. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teladan mulia Asmaul Husna pada bab 2. Makna 5 dari Asmaul Husna, nama-nama indah Allah, dan bagaimana kita mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dijelaskan sebelumnya, Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah. Yang akan kita bahas yaitu 5 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik yang artinya raja, raja dan penguasa mutlak. Al-Malik berarti yang maharaja, pemilik dan penguasa segalanya tanpa batasan. Jadi Al-Malik itu adalah raja yang tidak ada batasannya, penguasa yang tidak ada tandingannya. Kekuasaan Allah bersifat mutlak dan tidak bergantung kepada makhluknya. Seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23, meneladani Al-Malik berarti mengakui kedaulatannya dalam setiap aspek hidup kita, menyerahkan segala keputusan kepadanya dengan penuh keyakinan. Anak-anak, tahukah kalian pentingnya untuk memahami perbedaan antara Malik dan Malik? Nah, Malik itu menunjuk pada raja yang memerintah, sedangkan Malik yaitu pemilik dan penguasa mutlak. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menyebut Allah sebagai pemilik hari pembalasan, ya, dan kekuasaan yang sesuai dengan mengingatkan kita untuk selalu bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa dan Mulia. Kekuatan Allah yang sempurna dan penuh kehormatan itu ada 3. Yang pertama, kekuatan Allah tak terbatas. Yang kedua, kepercayaan penuh. Kemudian yang ketiga, sumber kemuliaan. Ya, kepercayaan Allah tak terbatas itu memupuk dan mendorong kita secara mendalam untuk meyakini hanya Allah satu-satunya. Kemudian yang kedua itu kepercayaan penuh, menguatkan keyakinan pada perlindungan dan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, sumber kemuliaan, menyadari bahwa kemuliaan sejati berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, keseimbangan kekuatan dan kasih sayang, meskipun Allah Maha Perkasa, juga Maha Penyayang, tetapi kita tetap akan selalu diberikan cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menghadapi ujian hidup dengan iman yang kuat, yakin bahwa Allah itu pasti akan menolong kita, hamba-Nya. Sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Ghafir yang mengajarkan kita ya untuk tidak berputus asa. Kalaupun kita berada dalam kesulitan, kita tidak boleh berputus asa, ataupun dalam kesuksesan, kita juga tidak boleh sombong. Nah, anak-anak, apakah bisa dipahami Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Malik dan Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz? Baik, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan lanjutkan kepada Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus berarti yang maha suci, bersih dari segala cacat, kekurangan, atau kesalahan. Ya. Dalam Quran surat Al-Hasr itu menegaskan kesucian mutlak Allah. Jadi kesucian mutlak Allah itu terdiri dari 3 macam, yaitu kesucian diri, kedua kesucian hati, dan yang ketiga ibadah murni. Ya, kesucian diri itu
Allah membebaskan kita dari ketidaksempurnaan. Ya. Kemudian yang kedua, kesucian hati, menjaga hati dan niat agar selalu bersih, niat agar selalu baik, agar menjaga hati itu baik, ya. Kemudian yang ketiga, ibadah murni, beribadah dengan niat tulus dan tanpa celah. Niat ibadah murni itu ibadah kita karena Allah, tidak karena orang lain, dan kita tulus melaksanakan ibadah tersebut. Nah, yang keempat yaitu Asmaul Husna Assalam. Assalam itu sumber kedamaian dan keselamatan. Assalam adalah memberi salam, kedamaian, dan keselamatan. Allah adalah sumber ketenangan jiwa dan keamanan sejati, ya. Jadi assalam itu sebagai penjamin keamanan. Nah, meneladani assalam berarti kita harus berusaha memberikan kedamaian, menghindari permusuhan, dan konflik dalam setiap interaksi, menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitar kita. Jadi, jika kita ingin meneladani assalam, berarti kita harus menebar kedamaian, ya. Nah, menebar kedamaian itu seperti apa? Contohnya, kita harus damai rukun bersama teman-teman, rukun bersama tetangga, dengan orang tua, ya. Jadi kita akan hidup damai, kita akan meneladani as-salam. Nah, yang terakhir yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min itu yang artinya Maha memberi keamanan dan kepercayaan. Al-Mu'min itu memberi keamanan dan pelindungan orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menjaga dan melindungi hambanya yang beriman seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasr, ya. Jadi perlindungan Allah itu sangat memberi keamanan ya kepada kita sebagai hambanya kalau kita selalu beriman kepada Allah, ya. Adapun perlindungannya itu yang pertama ada perlindungan hakiki, ya. Yang kedua itu ada perlindungan ilahi, dan yang ketiga itu ada kepercayaan sosial. Nah, perlindungan hakiki itu apa? Perlindungan hakiki itu adalah bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang memberikan perlindungan. Allah ya satu-satunya pemberi keamanan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, perlindungan ilahi. Nah, perlindungan ilahi ini keyakinan bahwa Allah itu senantiasa melindungi kita. Ya, jadi jika kita senantiasa beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan sosial, yaitu menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman dalam interaksi. Nah, kepercayaan sosial ini jadi kita akan tumbuhlah kepercayaan, tumbuh rasa aman ketika kita berinteraksi, ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, anak-anak, alhamdulillah makna dari 5 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama itu tawakal pada Al-Malik, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam setiap keputusan. Dan yang kedua itu percaya pada Al-Aziz, yang menggantungkan harapan pada kekuatan Allah yang tak terkalahkan saat menghadapi berbagai tantangan, ya, ataupun rintangan. Nah, yang ketiga yaitu kesucian Al-Qudus, menjaga hati dan niat agar senantiasa bersih dari hal-hal negatif. Kemudian yang terakhir, damai, assalam, dan aman al-mu'min, menjadi pembawa kedamaian dan rasa aman bagi lingkungan sekitar. Mengimani dan mengamalkan Asmaul Husna adalah fondasi kehidupan kita dalam sehari-hari, ya. Jadi jika kita mengimani atau meneladani Asmaul Husna itu akan menjadikan fondasi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Baik anak-anak, kesimpulannya Asmaul Husna ini adalah pedoman hidup yang mengajarkan kita ketaatan dan akhlak mulia.
memahami makna mendalam dari nama-nama ini memperkuat iman kita dan membentuk karakter yang lebih baik, yaitu akhlak yang lebih baik. Dengan mengamalkan Asmaul Husna ini, insya Allah kita pasti akan lebih baik lagi. Kita akan membuka pintu keberkahan dan kedamaian dalam setiap langkah kita. Nah, mari kita terus belajar dan menghayati nama-nama indah Allah ini. Alhamdulillah, materi pada kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada materi selanjutnya dan semoga kita bisa menerapkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bertemu lagi ya anak-anak. Akhir dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.